Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 11 Oktober 2024. Bersama saya Khairul Arif Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, banjir yang melanda Kota Binjai sejak Rabu lalu telah surut. Warga mulai membersihkan rumah dari lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Warga berharap pemerintah Kota Binjai segera membuat terobosan untuk antisipasi banjir. Warga Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, hari ini mulai membersihkan rumah dan perabotan mereka dari lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Warga menyatakan banjir kali ini merupakan banjir terparah yang terjadi tahun ini. Warga korban banjir Sarifah berharap adanya bantuan makanan dan minum dari pemerintah Kota Binjai. Pasalnya mereka tidak bisa beraktivitas selama banjir melanda. Pengharapan kami, bantulah kami supaya kami bisa makan, datukan kami ini dan banjirnya belum tentu dalam seminggu ini kami siap membereskan rumah, kompor kami hanyut, semua barang-barang hanyut lah. Jadi kami mohon, ibu lah, masyarakat sini bermohon sama Pemko supaya bikin dapur umum di sini untuk beberapa hari. Hal senada juga disampaikan warga lainnya bernama Iwan. Ia berharap pemerintah Kota Binjai meninggikan benteng di sepanjang aliran Sungai Bingai dan Sungai Bangkatan, serta mengorek parit agar drainase kembali lancar. Jam 8 tuh air pelan-pelan terus makin kencang, sampai jam 12 lah situ puncak Pak. Puncak jam 12 terus sampai jam 3 pagi terus Pak. Kemudian surutnya tadi jam berapa Pak? Pagi jam 9:10 itu Pak. Banjir akibat meluapnya air Sungai Bangkatan dan Sungai Bingai ini kerap terjadi setiap tahunnya. Namun pemerintah Kota Binjai tidak melakukan terobosan agar banjir tak lagi terulang. Pemirsa, tingginya intensitas hujan serta meluapnya Sungai Padang dan diperparah terjadinya kondisi tanggul sungai yang jebol sudah bertahun lamanya, membuat sejumlah pemukiman aliran sungai di Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai diterjang banjir. Ada beberapa lokasi tanggul Sungai Padang yang jebol, yaitu di Desa Bandar Tengah yang diperkirakan tanggul jebol sepanjang kurang lebih 300 meter. Selanjutnya berlokasi di perbatasan antara Desa Bandar Tengah dengan Desa Juhar. Terkait dengan tanggul Sungai Padang yang jebol, hal ini sudah lama berlangsung beberapa tahun yang lalu. Namun belum ada perbaikan sehingga debit air Sungai Padang naik dan langsung menggenangi ke wilayah pemukiman warga. Maninggar Manurung selaku Camat Bandar Khalifah mengatakan dari hasil monitor yang dilakukan bersama Forkopimcam ke lokasi tanggul Sungai Padang, ada 4 titik yang rawan antara perbatasan Desa Juhar dan Desa Gelamsei Serima. Bahkan yang di Desa Gelamsei Serima, tepatnya di Jalan Provinsi Jalan Aspal, terkopak akibat terkikis air Sungai Padang. Dan di beberapa titik ini tidak dapat diatasi oleh pihak Balai Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara yang saat ini jalannya sudah putus, dan untuk rumah warga yang terendam air ada sekitar 500 rumah sudah mengungsi. AB semua hancur akibat banjir karena tidak terlaksananya benteng yang ada di Desa Bandar Tengah itu sudah berkali-kali, cuma dipoto dilihat aja. Udah berapa Pak? Pecahnya sudah 2 tahun. Orang warga Hendra mengatakan dampak dari banjir ini tanaman yang terancam gagal panen. Ia berharap agar pemerintah dapat mengatasi banjir ini. Air kiriman ke kecamatan kita ini melalui Sungai Padang, yang Sungai Padangnya ada benteng pecah sekitar 300 meter, itu sudah lama pecah. Itu diakibatkan banjir. Jadi saat ini air bertambah. Pemirsa, berpotensi terjadinya longsor susulan. Dihimbau kepada masyarakat yang melintas dari jalan penghubung desa di Kecamatan Tambangan Mandailing Natal agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat turun hujan. Tanah pegunungan yang labil disertai hujan yang terus-menerus masih mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal sejak 2 pekan terakhir.
membuat jalan penghubung 3 desa di Kecamatan Tambangan berpotensi terjadi longsor susulan yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Masyarakat yang melintas dari lokasi longsor ini harus hati-hati karena jalan licin yang tertutupi material lumpur. Akibat kondisi ini, aktivitas masyarakat terganggu karena jalur ini satu-satunya jalan penghubung 3 desa menuju pusat pasar. Bahkan aktivitas belajar mengajar anak-anak di 3 desa tersebut terganggu. Tak jarang mereka libur karena akses jalan mereka menuju sekolah tertimbun longsor. Sebelumnya longsor yang terjadi 3 hari yang lalu membuat aktivitas masyarakat sejak beberapa hari lumpuh total. Karena material lumpur yang cukup banyak sulit dibersihkan dengan alat seadanya. Ya sangat mengganggu lah kalau kami kan proses sesuatu ya, terutama anak sekolah kan. Bukan hanya ini tadi yang dibersihkan oleh masyarakat desa ini kan, itu bisa dilewati. Tapi kalau dari atas masih datang terus. Kami minta dari pemerintah Menteri Natal cepatlah ditanganin, maksudnya jangan hanya pembersihan aja, ada penanggulangan yang serius lah maksud kami kan. Kami yang dari yang 3 desa ini. Warga berharap agar pemerintah daerah Mandailing Natal secepatnya menyelesaikan musibah tanah longsor dan membersihkan material lumpur dari bahu jalan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari tim Sus Unit Jatandras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk 2 orang komplotan pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 1 dari 2 tersangka ini beraksi mencuri sepeda motor milik korbannya yang terparkir di garasi rumah. Tersangka terlebih dahulu membobol pintu pagar garasi korban dan membobol kunci kontak sepeda motor kemudian membawa kabur dengan mudah. Petugas membekuk kedua tersangka dari lokasi berbeda, yakni tersangka Putra Ananda dibekuk dari kawasan Jalan Pantai Harapan Sunggal yang merupakan tempat persembunyiannya, dan tersangka Gusti Prantika dibekuk dari rumahnya. Saat dilakukan pengembangan guna menangkap terduga pelaku lainnya, kedua tersangka melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri sehingga diberi tindakan tegas dan terukur. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba mengatakan para tersangka menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor curiannya untuk membeli narkoba. Namun demikian, setelah kita amankan kedua tersangka ini, ternyata mereka berdua ini melakukan banyak pencurian sepeda motor di beberapa TKP. Kalau pengembangan ke TKP lainnya, tersangka ini melakukan perlawanan kepada petugas, sehingga kita berikan tindakan tegas dan tegas. Sementara sudah kita datakan ada 5 TKP di beberapa polsek di Polrestabes Medan. Kedua tersangka juga telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, setelah berstatus sebagai buronan dalam kurun waktu yang cukup lama, 2 kawanan pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Tembung dan sekitarnya, yakni NS dan AS, ditangkap oleh petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung. Keduanya diberi tindakan tegas dan terukur sebab melawan petugas dan berupaya melarikan diri saat akan diamankan. NS dan AS merupakan sindikat spesialis curanmor yang telah beraksi masing-masing sebanyak 53 kali dan 20 kali di berbagai lokasi di Kota Medan. Dalam melancarkan aksinya, keduanya mengaku menggunakan modus operandi COD atau berpura-pura membeli sesuatu dari calon korbannya dan juga mengincar sepeda motor yang terparkir. Kapolsek Medan Tembung Kompol Johnson Sitompul mengatakan, selama ini kedua kawanan curanmor ini sulit ditangkap. Tak hanya itu, salah satu tersangka yakni NS merupakan seorang panglima tempur geng motor yang menamai dirinya dengan geng motor Gang Pisang yang kerap melakukan tawuran di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim penyidik dan kemudian atas pengakuan kepada penyidik, ya, untuk pelaku AS alias Kelek, ya, ini sudah melakukan perbuatannya sekitar 53 kali.
ya, itu yang dilakukan oleh pelaku AS alias Kelek. Kedua tersangka menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Saat penangkapan, polisi juga menyita barang bukti berupa kunci letter T yang digunakan para tersangka dalam melancarkan aksinya. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku penganiayaan anak yang terjadi di tempat penitipan anak atau daycare, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan secara resmi menetapkan tersangka pelaku yang merupakan pekerja di tempat penitipan anak tersebut. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial, menunjukkan saat tersangka yang merupakan pengasuh melakukan tindakan kekerasan kepada korban yang masih berusia balita. Pasca viralnya video tersebut di media sosial, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Medan bergerak cepat dengan mengamankan terduga pelaku dari rumahnya. Petugas juga turut memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jamakita Purba mengatakan pelaku berinisial UP alias T ini terbukti dan mengaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini sebanyak 3 kali. Peristiwa penganiayaan ketiga diketahui setelah ibu korban yang curiga mendapati sejumlah luka bekas cubitan di tubuh anaknya. Tiga yang Mbak lakukan dengan korban ini, apakah dengan 2 anak lainnya? Yang 1 orang ini berapa kali, Mbak? 3 kali. Kenapa, Mbak, kira-kira, Mbak? Alasan Mbak melakukan itu? Tapi modusnya ini korban ini sering rewel, menangis dan susah makan. Demikian. Itu alasannya, Pak? Ya, itu alasannya. Bang, itu kan enggak ya? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali dengan korban yang sama. Jadi yang ketiga ini ketahuannya oleh orang tua korban, loh anak saya kok ada seperti luka-luka bekas cubitan. Demikian. Mbak, sudah berapa lama kerja di situ, Mbak? Kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk memeriksa izin lokasi tempat penitipan anak tersebut. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, namun tak ditahan karena ancaman hukuman yang kurang dari 5 tahun. Pemirsa, tempat penitipan anak atau Murni Daycare menjadi sorotan berbagai pihak pasca viralnya video aksi kekerasan terhadap balita oleh pengasuh. Pemilik telah izin kepling saat membuka Murni Daycare tersebut. Sebuah rumah permanen terlihat tutup dan tidak berpenghuni di Komplek Al-Abadi, Jalan Abadi, Medan, Kamis siang. Rumah bernomor 4 ini disewa oleh pengusaha untuk membuka usaha penitipan anak yang baru khusus balita. Tempat penitipan anak ini pun telah berjalan selama 3 tahun. Kepala Lingkungan Marzuki Lubis membenarkan pengelola Murni Daycare telah meminta izin kepadanya untuk membuka penitipan anak tersebut. Diketahui tempat penitipan anak Murni Daycare yang pertama telah buka di Jalan Murni. Tempat penitipan anak tersebut pun berkembang dan membuka cabang penitipan anak khusus balita di Jalan Abadi. Pasca viralnya video aksi kekerasan terhadap balita di titipan tersebut, aktivitas terlihat lenggang dan rumah yang dijadikan sebagai penitipan anak itu telah tutup. Dalam video viral tersebut, seorang balita laki-laki mendapat kekerasan dari pengasuhnya. Balita tersebut kerap dicubit dan dipaksa makan secara tidak layak. Kini pelaku telah diberhentikan oleh pemiliknya. Abang tahu, abang sebagai kepling sini ini udah berapa lama beroperasi? Ini beroperasi sekitar kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. Tapi memang dari awal tidak ada merek atau apa pelang gitu? Dari awal berdiri tidak ada merek. Jadi ini apa bang? Dia menyewa atau beli? Atau tinggal? Menyewa ya? Oh berarti dari awal ini tempat tinggal gitu bang? Iya, tempat tinggal. Kita tahu ini tempat penitipan anak kapan? Mereka pada saat membuka usaha ini, mereka izin. Sama saya. Mereka menyampaikan, tapi secara lisan ya. Mereka menyampaikan paket, kita ada buka usaha penitipan anak. Membuka cabang di daerah paket, di Komplek Al-Abadi. Oke, silakan. Secara keabsahan surat-suratnya? Secara keabsahan sampai saat ini pun saya tidak tahu. Gitu ya. Cukup. Pemirsa, Satuan Reskrim Polsek Deli Tua menembak kaki 2 pelaku pencuri kendaraan bermotor karena berusaha melarikan diri. Dalam perkara ini, polisi juga mengamankan 2 orang penada barang hasil curian.
Kapolsek Deli Tua Kompol Edi Dharma memimpin gelar perkara kasus pencurian sepeda motor di Mapolsek Deli Tua kemarin. Dalam keterangannya, Satuan Reskrim Polsek Deli Tua berhasil membekuk 2 pelaku setelah melakukan rangkaian penyelidikan. Polsek Deli Tua menerima laporan pertama atas korban Mekari yang kehilangan 1 unit sepeda motor di Jalan Deli Tua. Laporan kedua datang dari Dimas yang kehilangan 1 unit sepeda motor di Jalan Karya Jaya. 2 orang tersangka berhasil ditangkap yakni Afriansyah warga Kecamatan Sibiru-Biru dan Diki Prabowo warga Namurambe saat sedang mengendarai Honda warna silver hasil curian. Tidak sampai di situ, polisi pun melakukan pengembangan terhadap 2 penadah lainnya, yakni tersangka D dan J. Namun ketika pengembangan kasus ini, tersangka Alfiansyah dan Diki mencoba melarikan diri sehingga ditembak di kakinya. Kedua data ini kami mendapatkan data yang akurat bahwasanya ternyata pelaku ini adalah orang yang bersamaan antara kejadian di tanggal 11 September 2024 dengan tanggal 23 September 2024. Setelah itu kami melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang saat ini sudah berhasil kami tangkap atas nama inisial A dan DP, di mana A dan DP ini adalah orang yang mengambil kedua kendaraan tersebut. Pemirsa, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan mesin dan mogok setelah mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite yang bercampur dengan air di sentral pengisian bahan bakar umum Jalan Sangnawaluh, Kota Pematang Siantar kemarin. Akibatnya puluhan pengendara menjadi korban mendatangi dan mengamuk kepada petugas SPBU yang tidak bisa memberi penjelasan. BBM yang bercampur dengan air tersebut, para pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan setelah mengisi BBM jenis Pertalite yang bercampur air meminta pihak pemilik SPBU untuk bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan milik mereka. Untuk mencegah kerusuhan, pihak kepolisian Polres Pematang Siantar langsung turun ke lokasi SPBU untuk menenangkan puluhan pemilik kendaraan yang sempat tersulut emosi karena tidak ada kejelasan pertanggungjawaban dari pihak SPBU dan membawa sampel BBM jenis Pertalite yang bercampur air untuk pemeriksaan. Karena tidak ada kepastian dari pihak SPBU, pihak kepolisian menyarankan para pemilik kendaraan untuk membuat laporan ke Polres Pematang Siantar. Terus kita dengar dari masyarakat yang di situ bahwa di sini ada kejadian memang udah banyak yang komplain, kita datang ke sini menuntut gimana apanya. Kita mau diderek bang, mau diderek kemarin ke sini, dibagusin. Karena kan sini kan mobil kan tidak ada, itu kan kerusakannya kan harus dibawa ke showroom. Karena kan mobil saya kan elektronik semua itu, bukan mobil yang di mana kan. Cuma belum ada responnya sampai keputusannya, menunggu dari toke atau gimana. Sementara tokenya sampai sekarang belum datang owner pemilik usaha itu. Bagusin lah mobil sampai semula bang. Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab lah kan gitu. Kita bukan mau minta apa, ya mobil itu diperbaiki sampai benar-benar kembali kan bagus kembali. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Tanah Karo, memberikan arahan terkait tantangan tugas Kantimnas terutama kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024 mendatang. Memotivasi personel Polres Tanah Karo dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karo, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto melakukan kunjungan kerja bersama Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Roni Samtana dan sejumlah pejabat utama Polda Sumut. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto menyambut kedatangan Kapolda Sumut beserta rombongan dan memaparkan laporan tentang situasi dan kondisi keamanan wilayah hukum Polres Tanah Karo. Dalam arahannya, Kapolda Sumut meminta kepada seluruh satuan, bagian, dan juga polsek jajaran Polres Tanah Karo untuk bekerja dengan maksimal serta pentingnya peningkatan kinerja seluruh personel Polri yang transparan, akuntabel, dan profesional. Menjadikan keluhan serta kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan membuat kebijakan. Tantangan tugas ke depan menekankan atensi pada pemberantasan narkoba, geng motor, dan balap liar yang sering meresahkan masyarakat. Menyoroti tentang kemacetan lalu lintas Jalan Raya Medan Brastagi karena Kabupaten Karo sebagai daerah wisata alam.
Personel harus selalu siap siaga dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama saat ini menjelang Pilkada serentak 27 November 2024. Memastikan kesiapan personel untuk pengamanan Pilkada bersinergi dengan semua pihak terkait TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat lainnya. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Herbawan menyatakan bahwa dengan langkah-langkah strategis Polda Sumut dan Polres jajaran siap mewujudkan Pilkada serentak 2024 yang aman, lancar, dan juga demokratis. Setiap masa kampanye harus aman, tertib, dan damai. Tidak ada lagi nafas perpecahan. Namanya pilkada, pesta demokrasi harus betul, kita harus pesta, senang, dan jangan sampai ada perpecahan antara kubu-kubu. Dan saya memastikan Polres Karo akan memberikan rasa aman, tertib, dan keamanan di wilayah Karo supaya pilkada dapat berjalan dengan aman tertib. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Binjai telah menerima lebih dari 50% kebutuhan logistik pemilu untuk pelaksanaan pemilu kada serentak 2024, mulai dari kabel TS, stiker bilik suara, kotak suara, tinta, dan amplop, serta logistik lainnya. Adapun logistik yang sudah diterima diantaranya terdiri dari 1.588 unit bilik suara dan 804 unit kotak suara. Proses serah terima kebutuhan logistik di KPU Kota Binjai disaksikan oleh perwakilan dari Bawaslu, Kepolisian, dan TNI. Semua logistik diterima tepat waktu dan sesuai standar sehingga pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Binjai bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Seluruh logistik disimpan di dalam gudang milik KPU Kota Binjai dengan pengawasan ketat dari pihak Bawaslu, Kepolisian, dan TNI guna memastikan keamanan dan transparansi dalam setiap tahapan persiapan pemilu. Ketua KPU Binjai Anton Indrianto juga mengatakan bahwa sejumlah logistik pilkada lainnya akan segera tiba di KPU Kota Binjai, termasuk surat suara. Di KPU Kota Binjai, logistik yang sudah kita terima sampai dengan hari ini itu yang pertama kabel TIS, kemudian yang kedua kemudian stiker juga sudah kita terima, kemudian semalam di akhir kita juga sudah terima yaitu tinta dan amplop kubus. Jadi hampir lebih dari 50% logistik yang sudah diterima oleh KPU Kota Binjai. Dan yang berikutnya beberapa item yang belum kita terima yaitu ATK dan yang paling utama itu surat suara. Terima kasih. Pemirsa, KPUD Serdang Bedagai mengajak media menjalin koordinasi untuk tingkat partisipasi pemilih dan kualitas pemilih pada Pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada 27 November 2024 mendatang. Pada Pilpres 2024 yang lalu, tingkat partisipasi pemilih di Serdang Bedagai berada pada angka di atas 80%. Hal tersebut bukan masalah di angkanya, melainkan proses selama masa tahapan yang dilakukan KPU bersama stakeholder lainnya, terutama para rekan media untuk memberikan sumbangsih dalam mengajak dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, serta kualitas pemilih pada Pilkada serentak, Pilbub, dan Pilgub yang akan datang. Media yang saat ini telah menjalin koordinasi yang baik kepada KPUD Sergai yang berperan dalam sektor pemberitaan kepada masyarakat tentang proses tahapan pilkada yang setiap waktu dapat diakses masyarakat secara umum dan luas sehingga masyarakat tahu perkembangan yang saat ini sedang berjalan dan masyarakat harus tahu sosok calon pemimpin seperti apa rekam jejaknya. Bukan hanya asal pilih melainkan sudah tahu bobot dari pilihannya sehingga jika kelak calon pemimpin yang dipilih menang maka masyarakat berhak untuk mengingatkan janji kampanyenya untuk dapat direalisasikan. Begitu juga tentang hoax, masyarakat harus cerdas dalam menyaring informasi yang kebenarannya dapat dicurigakan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk mendapatkan keberkahan berupa hayatan thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap umat muslim senantiasa wajib melakukan amal soleh di dalam kehidupan sehari-hari. Pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara kemarin mengangkat tema menjaga kebersihan hati menuju hayatan thayyibah. Ustadz Haji Dr. Sugeng Wanto dalam ceramahnya menyampaikan hayatan thayyibah yang akan diperoleh dari Allah berupa kebahagiaan, berkah rezeki, merasakan ketenangan dan terbebas dari belenggu hawa nafsu dunia sehingga merasakan kedamaian, ketenangan dan ketentraman jiwa. Untuk mendapatkan jaminan hayatan thayyibah itu, maka setiap umat muslim wajib menjalankan amalan soleh dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Sugeng Wanto menjelaskan ibu adalah sosok atau garda terpenting dan sebagai tiang pondasi utama dalam rumah tangga. Karena seorang ibu memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya dengan adab dan akhlak serta moral agar menjadi benteng utama bagi kehidupan setiap anak. Ketika kehidupan keluarga kokoh, maka negeri ini juga akan ikut kokoh. Dan jika anak-anak dapat dididik menjadi pribadi yang bermoral dan hebat, maka negeri ini juga akan menjadi hebat dan kaya. Untuk itu, Ustadz Sugeng berharap agar seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara menjadi pelopor menjalankan amalan soleh di dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi contoh bagi kaum ibu-ibu lainnya. Maka dari keluarga yang tumbuh anak-anaknya dengan beradab, berakhlak, dan itu peran dari ibunya. Ibu yang sangat luar biasa karena selalu bersama dengan anak yang selalu ingin komunikasi lancar dengan ibu dan sebagainya. Maka ibu punya peran di situ untuk membekali anaknya dengan adab, dengan akhlak, dengan moral. Maka ketika keluarga itu kokoh, maka negeri ini juga akan kokoh. Maka bunda sekalian itu punya peran yang sangat penting untuk menanamkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, sehingga menjadi keluarga yang hebat. Kalau sudah keluarganya hebat, saya kena percaya negeri ini juga akan maju dan kaya. Pemirsa, Mapolres Labuhan Batu Selatan laksanakan pisah sambut dari pejabat lama AKBP Maringan Simanjuntak digantikan penjabat baru AKBP Arvin Fahreza SHSIK MH yang dipenuhi rasa haru pada Kamis pagi di Jalan Sosopan, Kecamatan Kota Pinang. Prosesi pisah sambut yang ditandai dengan pedang pora mengiringi pejabat lama saat akan beranjak meninggalkan Mapolres Labuhan Batu Selatan. Suasana haru terlihat di saat pejabat lama mulai memberi salam perpisahan kepada setiap personel kepolisian yang didampingi oleh Kapolres yang baru. Yang mana sebelumnya Kapolres yang baru memberikan kalung bunga sebagai penghormatan kepada Kapolres lama yang akan menjalani masa purna tugas. Selain itu, pejabat lama juga memberikan salam perpisahan kepada seluruh Forkopimda yang merupakan salah satu mitra kerjanya di saat masih menjabat sebagai Kapolres Labuhan Batu Selatan. Masih di dalam acara pisah sambut sebagai Kapolres yang baru menjabat di Labuhan Batu Selatan, AKBP Arvin Fahreza SHSIK MH menyampaikan akan menindaklanjuti apa yang menjadi penekanan dari pimpinan, khususnya perintah Pak Kapolda yang akan kita lanjuti. Kemudian apa yang telah dilakukan pejabat lama juga akan kita lanjutkan. Dan kepada masyarakat Labuhan Batu Selatan sebagai pejabat baru, kami mohon doa dukungan, mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik dalam mengabdikan kami sebagai Kapolres Labuhan Batu Selatan. Ya baik ya, tentunya saya di sini ya akan menindaklanjuti apa yang telah menjadi penekanan dari pimpinan, khususnya apa yang diperintah Pak Kapolda akan kita tindaklanjuti. Ya, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pejabat lama juga akan kita lanjutkan. Yang saya sampaikan ya pada masyarakat ya, sebagai pejabat baru ya kami mohon doa, mohon dukungan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik dalam pengabdian kami sebagai Kapolres. Usai pelaksanaan pisah sambut, seluruh personil Mapolres laksanakan temu ramah bersama Kapolres yang baru. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Lubuk Larangan di Desa Tambangan Jai Mandailing Natal yang dijadikan objek wisata anak yatim masih digemari warga untuk melihat ikan-ikan yang berkeliaran di sungai, persisnya di bawah jembatan. Desa Tambangan Jai, salah satu desa yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, memiliki berbagai macam jenis ikan air tawar. Keberadaan ikan unik ini bukan di kolam atau empang, melainkan di sungai, tepatnya di bawah jembatan Desa Tambangan Jai. Ikan-ikan di sungai ini hidup bebas tanpa takut diambil warga yang datang melihat keunikan ikan-ikan tersebut. Menurut warga sekitar, ikan yang ada di Lubuk Larangan ini usianya sudah puluhan tahun dan hidup bebas berkeliaran di sungai. Tak satu pun warga sekitar maupun warga asing yang mau mengambil ikan tersebut. Karena mitos yang berkembang di tengah masyarakat, jika ada yang mencuri ikan akan mengalami hal yang buruk. Keanehan lainnya, meski ikan ini hidup di di alam bebas, tanpa sekat dan pembatas, namun ikan-ikan ini tak pernah takut didekati warga. Adapun jenis ikan yang berkembang biak di sungai ini mulai dari ikan jurung, lele, nila, mujair, dan ikan-ikan lainnya. Bahkan karena hidup lama, ukuran ikan di sini pun sangat besar dan mencapai bobot 1-5 kg per ekornya. Hanya satu lubuk atau satu wilayah yang di bawah jembatan ini kita biarkan. Jadi di sini mereka bisa berkembang biak, tidak diganggu. Kemudian anak-anak ikan yang hasil perkembangbiakan dari indukan-indukan ini akan menyebar ke wilayah-wilayah yang ada di hulu maupun di hilir dari Sungai Tambangan ini. Sejauh ini sangat efektif karena manfaatnya juga sudah dirasakan baik masyarakat yang ada di wilayah Tambangan Jaya ini ataupun masyarakat yang desa-desa di sekitar atau tetangga-tetangga di Desa Tambangan Jaya ini. Di sungai ini warga dan pengunjung bisa langsung berinteraksi dengan beragam jenis ikan dan bisa langsung menyentuhnya setelah memberinya makan dengan pelet ikan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 11 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di wilayah Dairi, Deli Serdang, Karo, Samosir, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Labuan Batu dan di Nilia Selatan. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Langkat. Dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Labuan Batu Selatan dan Padang Lawas Utara. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar 14 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 82 hingga 98%. Angin bergerak dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 3 sampai 19 km per jam. Berdasarkan pantauan tanggal 10 Oktober 2024, tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dan angin kencang yang terjadi di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hairul Arif. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.